Waspada! Mari pahami hasil serangan cognitive warfare untuk bubarkan Indonesia sebelum 2030. Dari Tanhana Dharma Mangruva Institute. Setidaknya ada 3 kelompok besar secara ideologis dan on mission sedang bertarung di Indonesia, yaitu kelompok kiri yang berakar pada estafet gerakan komunis bercover sosialis kerakyatan, lalu kelompok sekuler liberalis yang berinduk pada barat dan elit global sebagai agen-agen proksi asing berkedok aktivis dan LSM. Selanjutnya kelompok konservatif kanan, yaitu gabungan kelompok nasionalis tengah kultural dengan kelompok civil society Islam moderat. Sejak Indonesia merdeka, 3 kubu ini bertarung untuk saling berebut kendali dan pengaruh di tengah masyarakat. Ada yang sadar secara ideologis, namun juga ada yang tidak sadar hanya sebagai tim hore. 3 kelompok ini terpecah akibat hasil konfigurasi serangan infiltrasi sistematis bernama Social of Engineering Cognitive Warfare dengan estafet gerakan sejak pra-kemerdekaan. Kelompok kiri yang berinduk pada komunis Cina dan sedikit gerakan sosialis Eropa dengan jualan konsep pro-kerakyatan, anti-neokapitalisme, dan anti terhadap keberadaan agama, khususnya Islam dalam pemerintahan, dengan jualan isu radikalisme, intoleransi, dan politik identitas. Lalu kelompok sekuler liberal yang berinduk pada Amerika dan Mossad Israel. Jualannya adalah demokrasi, kebebasan pers, HAM, dan pro pasar dan investasi luar negeri. Ciri khasnya juga adalah anti terhadap militer, anti kemapanan absolut, anti terhadap nilai nasionalisme dan patriotisme dengan kedok pro kebebasan dan kemerdekaan berpikir masyarakat. Dan selanjutnya kelompok konservatif kanan dengan jargon ultranasionalisme, pro patriotisme kebangsaan, anti terhadap asing dan aseng, serta selalu membawa-bawa nilai agama sebagai platform moral dalam bernegara sebagai tools instrumen politiknya. Dan uniknya adalah masing-masing kelompok ini juga punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap institusi TNI dan Polri. Ada yang mesra, tapi juga ada yang kontra. Kelompok kiri mesra dengan Polri, tetapi kontra dan punya dendam masa lalu terhadap TNI. Kelompok konservatif kanan mesra dengan TNI, tapi semasa rezim Jokowi jadi bulan-bulanan korban kriminalisasi Polri. Ini adalah fakta apa adanya. Sedangkan kelompok sekuler liberal kontra terhadap TNI Polri sekaligus atas nama HAM dan anti-otoritarianisme, namun mesra dengan para oligarki, korporasi, dan jaringan elit global sebagai sponsor gerakan mereka. Prabowo memahami polarisasi dan fragmentasi ini sudah terjadi di Indonesia, dan tentu juga paham kelompok mana yang benar peduli dan cinta Indonesia, serta mana yang hanya menjadi agen proksi untuk menguasai Indonesia. Makanya, demo anti RUU TNI, desakan reformasi Polri, dan serangan opini brutal dari para buzzer bayaran, LSM, dan pengamat partisan terhadap degradasi semua program unggulan Prabowo adalah bentuk nyata dari cognitive warfare, yaitu bagaimana mendelegitimasi kewibawaan pemerintah serendah-rendahnya agar terjadi kemarahan dan reaksi sosial untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo hari ini. Dengan berbagai macam isu emosional dan provokatif, termasuk insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Andre Yunus yang patut diduga adalah salah satu bahagian skenario untuk memperuncing rivalitas antara TNI versus Polri. Kalau 2 institusi ini pecah dan runtuh secara moral, maka hal ini akan menjadi poin penting untuk starting awal melumpuhkan pemerintahan hari ini. Artinya, ancaman Indonesia bubar sebelum 2030 jangan dianggap sepele, karena beberapa negara lainnya seperti Nepal, Bangladesh, Venezuela sudah hancur lebur dari hasil skenario ini. Sekarang, pilihannya ada pada masyarakat Indonesia. Ikut larut dalam arus perpecahan ini atau bersama-sama melakukan penyadaran kolektif dan edukasi pada masyarakat bahwa ancaman terbesar terhadap bubarnya negara Indonesia ini bukanlah lagi serangan rudal balistik, rudal herosonik, maupun bom-bom pesawat tempur. Tetapi yang paling berbahaya dan terbukti mematikan dalam sejarah politik Indonesia, itu adalah serangan cognitive warfare ini, yang memecah belah rakyat serta memutarbalikkan fakta dan opini
agar pemerintah dianggap gagal dan harus segera digulingkan, agar kemudian bisa digantikan dengan orang-orang yang selama ini sudah mereka tanam dan siapkan dalam pemerintahan, yang siap manut jadi jongos penjajahan, berkedok nilai moral dan kebenaran. Allahu a'lam. Salam Indonesia Jaya.